Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian stres, stresor, dan potensi stres. Yang pertama yaitu pengertian stres. Pengertian stres menurut para ahli yang pertama yaitu Hans Selye pada tahun 1950, stres adalah respon tubuh yang bersifat non-spesifik terhadap setiap beban-beban di atasnya. Yang kedua, Morgan and King. Stres adalah suatu keadaan yang bersifat internal yang disebabkan oleh fisik, lingkungan, atau situasi sosial yang dapat merusak dan tidak terkontrol. Yang ketiga yaitu Cooper pada tahun 1994. Stres adalah tanggapan atas proses internal dan eksternal yang meningkatkan kemampuan fisik dan psikologis tertentu sampai batas atau melebihi batas kemampuan subjek. Yang keempat, Lazarus dan Savarino pada tahun 1998. Stres adalah muncul sebagai akibat dari munculnya yang terjadi antara individu dan lingkungan sumber daya biologis, psikologis, dan sosial yang dimiliki individu tersebut. Yang kelima yaitu Lahey dan Cimenero. Stres adalah penekanan pada peristiwa dan situasi negatif yang dialami individu yang dapat menimbulkan efek tidak teratur pada perilakunya. Yang selanjutnya yaitu stresor, yaitu keadaan yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang sehingga dia harus melakukan adaptasi untuk menanggulanginya. Para ahli mengemukakan beberapa stresor sebagai berikut. Yang pertama yaitu mental atau pikiran. Potensi stres pikiran adalah respon tubuh yang timbul dari suatu situasi atau peristiwa kehidupan. Yang kedua itu sosial lingkungan. Lingkungan merupakan sumber stres yang potensial karena membuat kita harus menghadapi tantangan dan rintangan. Yang selanjutnya itu fisik tubuh, yaitu sumber stres yang utama juga disebabkan dari tuntutan dari tubuh kita untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan perilaku yang terjadi. Yang ketiga itu potensi stres. Tidak semua stresor psikososial dan menyebabkan seseorang mengalami stres. Seseorang memiliki tipe kepribadian A ternyata lebih rentan dalam mengalami stres dari seseorang yang memiliki tipe kepribadian B. Menurut Rosenman dan Chesney pada tahun 1980, orang dengan tipe kepribadian A adalah orang sebagai berikut. Yang pertama yaitu ambis, agresif, kompetitif, banyak jabatan rangkap. Kedua, kurang sabar, mudah tegang, mudah marah. Yang ketiga, kewaspadaan berlebihan, kontrol diri kuat, percaya diri berlebihan. Yang keempat, cara bicara cepat, bertindak serba cepat, hiperaktif, tidak bisa diam. Yang kelima, bekerja tidak mengenal waktu atau workaholic. Yang keenam, pandai bernegosiasi, memimpin dan memerintah. Yang ketujuh, lebih suka bekerja sendiri bila ada tantangan. Kedelapan, kaku terhadap waktu, tidak dapat tenang atau rileks, serba tergesa-gesa. Kesembilan, mudah bergaul, pandai menimbulkan perasaan empati, dan mudah bersikap bermusuhan bila tidak mencapai sesuatu. Yang ke-10, tidak mudah dipengaruhi atau kaku, tidak fleksibel. Yang ke-11, bila berlibur pikirannya ke pekerjaan dan tidak bisa santai. Yang ke-12 yang terakhir, berusaha keras untuk membuat segala sesuatu terkendali. Nah, jadi saya akan jelaskan mengenai tipe-tipe kepribadian yang rawan stres. Yang pertama adalah orang yang sangat hati-hati, yaitu orang yang sangat perfeksionis, kaku, dan kurang memiliki toleransi dalam perbedaan, sehingga sedikit saja perbedaan akan menimbulkan kecemasan bagi dirinya. Yang kedua adalah pencemas. Tipe orang seperti ini adalah orang yang sering merasakan segala sesuatu yang terjadi, sehingga membuatnya mudah panik dalam menghadapi masalah. Yang ketiga adalah orang yang kurang percaya diri. Tipe orang seperti ini adalah orang yang merasa bahwa dirinya tidak mampu menghadapi masalah, sehingga dia sering lari dari masalah tersebut. Dan yang keempat adalah temperamental. Orang seperti ini adalah tipe orang yang emosinya mudah terpancing, sehingga masalah kecil bisa menjadi besar karena emosinya tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis stres. Jenis-jenis stres dibagi menjadi dua, yaitu eustress dan distress. Eustress adalah hasil dari respon yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif. Sedangkan distress adalah hasil dari respon yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif. Gejala stres. Menurut Dr. O'Connor pada 1979 dalam makalahnya yang berjudul Penyesuaian Diri Manusia dalam Pergaulan Modern, beliau membahas juga tentang perubahan yang terjadi pada saat manusia mengalami stres dalam pergaulan modern.
Perubahan tersebut adalah yang pertama, minum minuman keras dan merokok yang berlebihan dari sebelumnya. Yang kedua, gangguan fungsi seksual. Yang ketiga, kesulitan mengambil keputusan yang semula mampu dan percaya diri. Dan masih banyak lagi. Untuk lebih lengkapnya bisa dicek di sini ya. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai tahapan stres. Nah, menurut penelitian dari Dr. Robert J. Van Amberg pada tahun 1979, tahapan stres bisa terbagi menjadi 6 tahap. Tahap stres pertama merupakan tahap stres paling ringan. Tahap 1, stres dapat menimbulkan gejala berupa 1. Semangat bekerja keras cenderung berlebihan atau overacting. 2. Penglihatan tajam, tidak seperti biasanya. 3. Merasa mampu bekerja lebih baik, namun yang sebenarnya terjadi adalah pengerahan energi berlebihan disertai gugup yang berlebihan pula. Yang keempat, merasa senang dengan pekerjaannya dan semakin bersemangat padahal energi sudah mulai habis. Tahap kedua, stres. Tahap 2 stres merupakan tahap berubahnya perasaan senang yang masih timbul pada tahap 1 menjadi keluhan-keluhan dikarenakan cadangan energi dalam tubuh sudah mulai habis. Keluhan-keluhan tersebut berupa 1. Merasa letih waktu bangun pagi yang semestinya merasa segar. Yang kedua, merasa mudah lelah sesudah makan siang. Yang ketiga, sering merasa lambung atau perutnya itu kurang nyaman atau yang biasa disebut dengan bowel discomfort. Kemudian yang keempat, detakan jantung lebih keras dari biasanya. Yang kelima, otot punggung dan tengkuk terasa tegang. Yang keenam adalah tidak bisa santai. Tahap 3, stres. Tahap 3 stres akan dialami bila stres tahap 2 tidak segera diatasi. Pada tahap ini, seseorang sudah harus menghubungi dokter untuk mendapatkan terapi dan berusaha mengurangi beban stres dengan beristirahat yang cukup untuk mengembalikan energi dalam tubuh. Nah, gejala yang muncul pada tahap 3 stres adalah 1. Gangguan lambung dan usus yang semakin nyata, misalnya saja gastritis atau buang air besar yang tidak teratur. Yang kedua adalah ketegangan otot semakin terasa. Yang ketiga adalah perasaan ketegangan dan ketidaktenangan emosional mulai meningkat. Kemudian yang keempat adalah gangguan pola tidur seperti insomnia. Dan yang kelima adalah koordinasi tubuh terganggu. Tahap 4, stres. Tahap 4 stres disebabkan bila klien atau pasien menghubungi dokter tetapi dokter tidak menemukan kelainan secara fisik sehingga klien tidak melakukan istirahat karena merasa tidak ada yang salah dalam tubuhnya. Nah, gejala yang muncul pada stres tahap 4 adalah 1. Untuk bertahan sehari-hari saja sudah sangat sulit. Pekerjaan yang semula menyenangkan akan terasa sangat sulit. Kemudian yang kedua adalah kehilangan kemampuan respon terhadap situasi. Yang ketiga adalah ketidakmampuan melakukan kegiatan rutin sehari-hari. Yang keempat adalah gangguan pola tidur disertai dengan mimpi yang tidak menyenangkan. Yang kelima adalah sering menolak ajakan karena tidak adanya kegairahan. Yang keenam, daya konsentrasi dan daya ingat menurun. Dan yang terakhir adalah timbul ketakutan yang tidak dapat diketahui apa penyebabnya. Tahap 5, stres. Tahap 5 stres akan terjadi bila stres tahap 4 tidak bisa diatasi. Nah, gejala yang timbul pada tahap 5 stres adalah 1. Kelelahan fisik dan mental atau biasa yang disebut dengan physical and psychological exhaustion. Kemudian yang kedua adalah ketidakmampuan untuk menyesuaikan hal-hal sederhana. Yang ketiga adalah gangguan sistem pencernaan semakin berat atau yang biasa disebut dengan gastrointestinal disorder. Kemudian yang keempat adalah timbul ketakutan dan kecemasan yang meningkat sehingga timbul perasaan panik. Tahap 6 stres. Tahap 6 stres merupakan tahap tertinggi dari stres. Biasanya pada tahap ini klien harus dibawa ke ICU untuk mendapatkan perawatan karena mengalami panic attack atau serangan panik dan perasaan takut mati. Nah,
Gejala-gejala atau gangguan lanjutan yang timbul pada tahap 6 stres adalah sebagai berikut. 1. Debaran jantung terasa amat keras. Kemudian yang kedua adalah susah bernafas. Yang ketiga adalah sekujur tubuh gemetar, dingin, dan keringat bercucuran. Kemudian yang keempat adalah ketiadaan tenaga untuk hal-hal yang ringan. Dan yang terakhir adalah pingsan atau kolaps. Dan yang terakhir, penjelasan mengenai kesehatan. Adapun studi penting di bidang kesehatan yang berhubungan dengan stres, yaitu psikoneuroimunologi. Psikoneuroimunologi merupakan studi yang mempelajari mengenai hubungan sistem psikologis, sistem syaraf, dan sistem imun. Kemudian terdapat penjelasan mengenai yang pertama, sistem kekebalan. Sistem kekebalan dibagi menjadi dua, sistem kekebalan bawaan dan sistem kekebalan adaptif. Yang kedua, efek stres terhadap sistem kekebalan. Didapati dari beberapa teori yang menyebutkan bahwa tidak semua stres akan menghasilkan reaksi yang sama pada tiap orang. Bahkan, ada orang yang sama sekalipun sebuah stres biasa menghasilkan rangsangan aversif dan menguntungkan secara bersamaan. Yang terakhir yaitu yang ketiga, stres terhadap kerentanan penyakit. Stres dapat mempengaruhi kekebalan, namun tidak serta-merta kekebalan tersebut berpengaruh terhadap ketahanan pada penyakit infeksi. Sekian penjelasan mengenai materi stres dan kesehatan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.